Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari, Prodi Perbankan Syariah, Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal terkait UTS Nahwu. Soal yang pertama yaitu tentang isim dan macam-macamnya, fiil dan macam-macamnya, huruf dan macam-macamnya, beserta keseluruhan dari contoh-contohnya. Yang pertama, isim. Isim secara bahasa memiliki arti dinamakan atau nama atau kata benda. Isim memiliki tanda sebagai berikut. Yang pertama, dilengkapi alif lam. Semua kata dalam bahasa Arab yang didahului oleh alif lam merupakan isim. Contoh, Alkitabu, Al-Qur'anu. Yang tanda yang kedua yaitu bertanwin. Semua kata dalam bahasa Arab yang berharokat tanwin pada akhir kata, baik dhamma, fathatain maupun kasrotain, sudah pasti isim. Contohnya qolamun, babun. Yang ketiga, bertemu dengan huruf jar. Bila suatu kata didahului oleh huruf jar, maka kata tersebut pasti isim. Di antara huruf jar adalah ala, fa, ila, min. Contoh, sirtu minal masjidi ilal baiti. Artinya saya telah berjalan dari masjid ke rumah. Yang pertama, isim berdasarkan jumlah. Ada isim mufrad. Isim mufrad adalah kata tunggal, contohnya muslimatun, muslimun. Yang kedua, ada isim musanna. Artinya adalah kata ganti. Biasanya ditambahi huruf ain nun atau ya nun untuk merubah dari isim mufrad ke isim musanna. Contoh, kolamaini, kolamani. Yang ketiga, ada isim jamak. Isim jamak adalah kata yang melebihi dari 3 atau hanya 3. Isim jamak tersendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada jamak muzakkar salim, yaitu bentuk jamak bagi isim-isim muzakkar, biasanya ditambahin huruf ya, nun atau wawu, nun untuk merubah dari isim mufrad ke isim jamak muzakkar salim. Contohnya muslimina atau muslimuna. Kedua, ada isim jamak muannas salim, yaitu bentuk jamak bagi isim-isim yang muannas, biasanya ditambahkan huruf alif ta untuk merubah dari isim mufrad ke isim jamak muannas salim. Contohnya muslimatun. Yang ketiga, ada jamak taksir. Isim jamak taksir ini adalah jamak yang tidak memiliki aturan baku. Isim jamak taksir tersendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada jamak taksir lil akil, jamak taksir untuk yang berakal, contohnya rojulun, rijalun. Yang kedua, ada jamak taksir li ghairi akil, yaitu jamak taksir untuk kata benda, contohnya kitabun, kutubun. Yang kedua, ada isim berdasarkan jenis. Yang pertama kan ada isim muzakkar. Nah, isim muzakkar ini adalah nama manusia untuk laki-laki dan nama benda yang tidak mengandung huruf tak marbutoh. Contohnya nama orang, Ahmadun, Muhammadun, Nuhun. Terus yang kedua, ada nama benda, buku, kitabun, pulpen, kolamun, dan semua nama benda yang tidak mengandung huruf tak marbutoh. Terus yang kedua, ada isim muannas. Isim muannas yaitu semua nama wanita dan isim-isim yang mengandung huruf tak marbutoh. Contoh dari isim muannas, nama wanita Fatimatun, Khadijatun, Aisyatun, dan semua nama wanita yang mengandung huruf tak marbutoh. Terus ada nama-nama isim yang mengandung tak marbutoh, yaitu madrasatun, mirwahatun, jami'atun, dan semua nama-nama isim yang lain yang mengandung tak marbutoh. Ketiga, ada isim ditinjau dari keumuman dan kekhususan. Isim ditinjau dari keumuman dan kekhususan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada isim makrifah.
Isim ma'rifah adalah isim yang objek pembicaraannya telah ditentukan. Contohnya hadza kitabun zaidun. Yang kedua ada isim nakiro. Isim nakiro adalah isim yang objek pembicaraannya belum ditentukan. Contohnya haza kitabun. Isim ma'rifah terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama isim domir, yang kedua isim alam, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim yang dilekati alif dan lam, yang kelima isim mausul, yang keenam isim yang diidofahkan, yang keempat isim diterima dari berketerimaan tanwin. Isim diterima dari berketerimaan tanwin dibagi menjadi 2. Yang pertama ada isim munsorif, yang kedua ada isim ghairu munsorif. Isim munsorif ialah isim yang berketerimaan tanwin, contohnya babun, umun, ahlun. Ada isim ghairu munsorif, yaitu isim yang tidak boleh bertanwin ketika berdiri sendiri, apalagi ketika kemasukan alif dan lam atau idofah. Contohnya kitabun zaidun, al-kitabu. Selain tidak bertanwin, isim ghairu munsorif juga tidak bisa berharokat kasroh. Kelompok isim yang tidak bisa bertanwin atau tidak boleh bertanwin, yang pertama seluruh nama wanita. Seluruh nama wanita yang digunakan untuk wanita baik yang diakhiri dengan ta marbutoh seperti Khadijatun dan Fatimatun, maupun tidak diakhiri ta marbutoh seperti Maryamu, Zainabu. Khusus untuk nama wanita yang tersusun dari 3 huruf dan huruf di tengahnya berharokat sukun, maka boleh dibaca tanwin seperti Hindun. 2. Seluruh nama laki-laki yang diakhiri ta marbutoh. Semua nama yang digunakan untuk laki-laki dan diakhiri dengan ta marbutoh seperti Muawiyatu dan Usamatu. Yang ketiga, seluruh nama yang berasal dari non-Arab yang hurufnya lebih dari 3 huruf. Nama-nama yang berasal bukan dari bahasa Arab yang tersusun lebih dari 3 huruf seperti nama-nama nabi. Contohnya bersusun dari 3 huruf termasuk isim munsorif seperti Nuhun dan Lutun. Yang keempat, seluruh nama yang berakhiran alif dan nun seperti Marwanu, Sulaimanu, Kusmanu, Adnanu. Yang kelima, seluruh nama yang mengikuti wazan fi'il seperti Ahmadu dan Yazidu. Yang keenam, seluruh nama yang mengikuti wazan fi'il seperti fu'ulu, kumaru, rojulu. Terus yang ketujuh ada seluruh kata sifat yang mengikuti wazan fa'lani, contohnya fa'lanu. Semua kata dalam bahasa Arab yang polanya mengikuti wazan fa'lanu seperti qodsanu, godbanu, dan jaw'anu. Yang kedelapan ada seluruh kata yang mengikuti wazan af'alu, contohnya ahmaru, akhturu, aswadu, azroku, dan lain-lain. 9. Seluruh kata yang mengikuti pola sigot muntahal jumu. Sigot muntahal jumu adalah salah satu bentuk jamak dengan pola-pola khas seperti mafa'alu, fawa'ilu, afailu, dan sebagainya. Contohnya ada ansidu, ada qawaidu, kaidah-kaidah, ada madrasatu, sekolah-sekolah. Terus yang ke-10 ada semua kata yang diakhiri alif taknis, maksurah, dan mamdudah. Alif taknis adalah alif yang menjadi ciri muannas dari suatu kata. Misal akhdoru adalah bentuk muzakkar, bentuk muannasnya adalah diubah ke pola alif taknis mamdudah menjadi khodrou. Contoh kata yang diakhiri alif taknis maksurah yaitu Atsha, Salma, Zikro, Jawa. Contoh kata yang diakhiri alif taknis mamdudah ada khodrou, hamrou, baidou, sauda'u, zarqa'u, sofra'u. Yang kelima ada isim ditinjau dari perubahan akhir kata mu'rab dan mabni. Yang pertama mu'rab. Mu'rab adalah kelompok kata yang bisa berubah keadaan akhir kata seiring perbedaan kedudukan kata. Mu'rab sendiri ada 2. Yang pertama berubah harokat, ada kata yang perubahannya dari sisi harokatnya.
Kelompok kata yang masuk jenis ini ada 3, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Ketiga kata di atas bila menempati kedudukan yang berbeda-beda dalam kalimat, maka yang berubah adalah harokatnya. Kedua, ada berubah huruf. Kelompok kata ini yang berubah bukan harokat akhirnya, melainkan hurufnya. Kelompok kata yang masuk jenis ini adalah musanna, jamak muzakkar salim, isim-isim yang 5, yaitu abun, ahun, hamun, komun, zu. Ketika jenis kata tersebut ketika menempati kedudukan yang berbeda-beda dalam kalimat, maka yang berubah adalah hurufnya. Contoh dari isim musanna ada ja'a muslimanu, isim muzakkar salim ja'a muslimuna, isim yang 5 ja'a akhuka. Kedua, ada mabni. Mabni adalah lawan dari mu'rob. Ini adalah kelompok kata yang tidak akan berubah selamanya. Artinya, bentuknya akan selalu seperti itu. Contoh kata yang masuk kelompok kata ini adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Misalnya kata hadihi, bentuknya akan seperti ini selama apapun kedudukannya. Tidak mungkin berubah menjadi haziha atau hazihu. Saya akan menjelaskan tentang fi'il dan macam-macamnya. Pengertian fi'il. Fi'il menurut ilmu nahwu yaitu kata yang menunjukkan suatu makna pada dirinya dan berhubungan dengan waktu, atau kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waktu rinat bi zamani. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, seperti lampau, sekarang, dan yang akan datang. Hampir seperti pengertian kata kerja dalam bahasa Indonesia. Contoh uf'ul, yaf'ul, fa'ala. Pembagian fi'il. Yang pertama, fi'il berdasarkan waktu terjadinya, yaitu ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Yang kedua, fi'il berdasarkan objeknya, ada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Yang ketiga, ada fi'il berdasarkan subjeknya, yaitu fi'il maklum dan fi'il majhul. Yang keempat, ada fi'il dari bangunan atau bina huruf akhirnya, ada fi'il sahih yang terbagi menjadi fi'il salim, fi'il mahmus, fi'il mudhoaf, ada fi'il mu'tal yang terbagi menjadi fi'il mitsal, fi'il ajwaf, fi'il nakis, fi'il makruf, fi'il makrun. Dan yang kelima, ada fi'il berdasarkan penyusunannya, yaitu ada fi'il mujarrad, fi'il mazid. Fi'il berdasarkan waktu terjadinya, yang pertama kan fi'il madi. Fi'il madi secara terpisah, fi'il berarti kata kerja, sedangkan madi berarti yang telah lampau atau lewat. Jadi fi'il madi ialah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Tanda-tanda fi'il madi, huruf akhirnya berharokat fathah. Contohnya nasoro, akala. Yang kedua, di akhir kata bisa dimasuki dhamir rafa. Contohnya akaltu, nasortu. Yang ketiga, di akhir kata bisa dimasukkan tak tanis. Contohnya ja'at, qolat. Contoh kalimat fi'il madi, dakhaltu masjidah, saya telah memasuki masjid. Atau dakhaltil masjidi, kamu perempuan telah memasuki masjid. Kedua, ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata yang menunjukkan arti dalam dirinya yang dikaitkan dengan waktu, yang mengandung arti sekarang atau yang akan datang. Ciri-cirinya dimulai dengan huruf mudhoro'ah yang 4, yaitu ta, ya, nun, alif. Contoh fi'il mudhari ada yaktubu, artinya dia akan menulis, yaftahu, dia akan membuka, ya yursilu, dia akan mengirim, yusahidu, dia akan membantu atau menolong. Fi'il amr. Fi'il amr atau kata kerja perintah adalah fi'il yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakalim atau pembicara sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh mukhotob atau lawan bicara sebagai orang yang diperintah. Contoh dari fi'il amr ada uktub, tulislah, iftah, bukalah, sa'id, bantulah. Contoh penggunaan fi'il amr dalam kalimat iftah baba, bukalah pintu itu. Nah, yang kedua ada fi'il berdasarkan objeknya,
terbagi menjadi dua. Yang pertama kan fi'il lazim. Fi'il lazim adalah suatu jenis fi'il yang tidak memerlukan sebuah objek, sehingga makna atau tujuan dari suatu kalimat yang terdapat fi'il sudah diketahui dengan jelas. Sehingga untuk dapat menjadi kalimat yang sempurna, maka fi'il lazim tidak membutuhkan adanya objek atau maf'ul bi di dalamnya. Ciri-ciri fi'il lazim menunjukkan sifat tertentu, menunjukkan ukuran tertentu, menunjukkan makna kebersihan maupun kotor, menunjukkan suatu keadaan tertentu. Selain yang bersifat gerakan, menunjukkan makna sebuah warna tertentu. Contoh dari fi'il lazim: Qoma Zaidun, Zaid berdiri. Khaldoro Muhammadun, Muhammad telah hadir. Ja'al Sa'uliyun, Ali. Yang kedua ada fi'il muta'adi. Fi'il muta'adi adalah suatu jenis fi'il yang memerlukan sebuah objek. Dengan kata lain, fi'il muta'adi merupakan lawan dari fi'il lazim. Fi'il muta'adi memerlukan sebuah objek karena makna atau tujuan pada suatu kalimat yang terdapat. Fi'il muta'adi tidak dapat diketahui jika tidak ada objek yang menyertai di dalamnya. Contohnya, fahima Zaidun darsa, Zaid memahami pelajaran. Sariba Muhammadun as-sala, artinya Muhammad minum madu. Fi'il berdasarkan subjeknya yang ada terbagi menjadi dua, yaitu fi'il maklum. Fi'il maklum adalah kata kerja aktif, dan fi'il majhul yaitu kata kerja pasif. Sama seperti bahasa Indonesia, perubahan dari kata kerja aktif ke kata kerja pasif ada rumusnya. Misalkan menolong, ditolong, melihat, dilihat. Terus ada contoh kalimat: doroba Umar, Umar memukul. Duriba Umar, Umar dipukul. Berbeda dengan bahasa Indonesia, di mana kita masih menyebut pelakunya, seperti contoh telah dipukul oleh Umar. Dalam bahasa Arab, kita hanya boleh menggunakan Umar telah dipukul tanpa menjelaskan siapa yang memukul. Bila kita ingin menyebut pelakunya, maka wajib menggunakan kalimat aktif. Fi'il berdasarkan bangunan atau bina huruf akhirnya. Berdasarkan bangunan huruf akhirnya, fi'il terbagi menjadi dua, yaitu ada fi'il shahih, fi'il yang huruf penyusunannya tidak mengandung huruf illat seperti alif, waw, dan ya. Contohnya, kataba telah menulis, nazoro telah melihat. Fi'il shahih terbagi menjadi tiga, yaitu ada mahmuz, contohnya sa'alu, hurufnya penyusunannya adalah huruf hamzah. Terus ada yang mudhoaf, contohnya mada, fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama. Yang ketiga ada salim, contohnya kitaba, kataba, atau darsa, darasa. Fi'il yang bukan termasuk mahmuz dan mudhoaf. Yang kedua ada fi'il mu'tal, fi'il yang huruf penyusunannya mengandung salah satu atau lebih dari huruf illat. Contohnya, soma telah berpuasa mengandung huruf illat berupa alif. Wajada telah mendapatkan mengandung huruf illat yang berupa waw. Yang ketiga ada rodiya telah meridhoi mengandung huruf illat berupa ya. Fi'il mu'tal terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada mitsal, contohnya wa'ada. Dua ada azwaf, contohnya sonu, sowama. Yang ketiga ada nakis, contohnya sarwa, gozawa, asya, sarawa. Contohnya ada da'a, baka. Yang keempat adalah fif, mafru, contohnya wafa. Yang kelima ada lafik makrun, contohnya rowa'a. 5 ada pembagian fi'il berdasarkan penyusunannya. Pertama ada fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad yaitu kata kerja yang semua hurufnya asli, belum mendapatkan tambahan huruf. Yang pertama ada fi'il mujarrad sulasi, contohnya hasuna. Yang kedua ada fi'il mujarrad rubai, contohnya dahroja. Yang kedua fi'il mazid, fi'il yang huruf aslinya ditambah 1, 2, atau 3 huruf. Fi'il mazid terbagi menjadi 2, ada fi'il mazid sulasi. Fi'il mazid yang aslinya tersusun atas 3 huruf terbagi menjadi 3, yaitu ada fi'il rubai, ada fi'il khumaisi, dan
kemudian ada fi'il sudasi. Fi'il mazid rubai terbagi menjadi dua, yaitu yang ditambah satu huruf wazannya adalah taf'alala, contohnya tadahroja. Yang ditambah dua huruf wazannya ada if'alla, contohnya iktasa'arro, dan if'anla la, contohnya ifronfa'an. Ciri-ciri fi'il yang pertama didahului qad, contohnya yaitu qad yanamu mahmudu fi urfatil duyuf. Yang kedua didahului sa, contohnya sata'lamu. Yang ketiga didahului saufa, contohnya saufa yajma'ullahun nasa yaumal qiyamatu. Yang keempat diakhiri tak tanis, contohnya zahabat Fatimatu ilal madrasati. Tak tanis adalah suatu huruf yang digunakan untuk ganti kata orang ketiga, perempuan atau dia perempuan. Ketiga saya akan menjelaskan huruf dan macam-macamnya. Pengertian huruf. Huruf dalam ilmu nahwu mempunyai arti, yaitu menunjukkan arti jika disandingkan dengan kata lainnya. Dari pengertian di atas sudah menjadi sangat jelas bahwa huruf dalam ilmu nahwu yaitu kata yang tidak dapat diketahui jika tidak disandingkan dengan kata yang lain. Arti lain dari huruf juga bisa disebutkan huruf adalah lafaz atau kata yang tidak layak disertai tanda isim dan tanda fi'il. Dari arti di atas ditarik kesimpulan bahwa huruf tidak menerima tanda isim dan fi'il. Jadi untuk mengenali dengan melihat apa kata tersebut mempunyai tanda isim atau fi'il, jika tidak ada tanda isim dan fi'il maka otomatis kata tersebut termasuk huruf. Kalimat huruf semuanya mabni, tidak layak dirubah, tetapi katanya dalam setiap keadaan kalimat huruf dibangun atas beberapa dasar dengan melihat harokat akhirnya, yaitu dengan sukun, dengan fathah, dengan kasroh. Macam-macam huruf. Yang pertama ada huruf mabni, yaitu huruf-huruf yang merangkai sebuah kata. Huruf-huruf seperti ini juga termasuk dalam kategori pembagian kata dalam bahasa Arab. Huruf mabni terbagi menjadi dua macam. Yang pertama huruf sahih, seluruh huruf hijaiyah selain dari alif, wawu, ya, karena adanya perbedaan pendapat para ulama, maka huruf sahih juga akan berbeda sesuai pendapat mana yang diambil. Yang kedua ada huruf illah. Huruf illah adalah bagian dari huruf hijaiyah yang hanya berupa huruf alif, wawu, ya. Kalau sebelumnya mungkin cara mengetahui jumlah huruf sahih ada beberapa. Pada huruf illah ini cukup mudah karena hanya terdiri dari 3 huruf saja. Yang kedua ada huruf mabni, yaitu huruf yang mengandung makna, dan hal itu bisa diketahui apabila huruf ini digunakan bersamaan dengan isim atau fi'il seperti huruf jar, istifham, atof, dan lain-lain. Jenis huruf ini yang menjadi salah satu kategori dalam pembagian kata dalam bahasa Arab. Huruf ma'ani itu tersendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama al-amil, yaitu huruf yang memberikan pengaruh terhadap keadaan akhir dari suatu lafaz. Yang kedua ada atil atau disebut juga dengan guiru amil, yakni huruf yang tidak memberikan pengaruh terhadap keadaan akhir dari suatu lafaz, atau huruf yang menyebabkan perubahan i'rab jika masuk ke dalam kata yang dimasukinya. Pembagian huruf terbagi beberapa macam, yaitu yang pertama huruf yang masuk pada kalimat isim, yang kedua huruf yang masuk pada kalimat fi'il, yang ketiga huruf yang masuk pada bisa masuk pada kalimat isim atau fi'il, yang keempat huruf istifham. Yang pertama huruf yang masuk pada isim ada huruf jar, contohnya yarja'u Ahmadu minal madrasati. Yang kedua ada inna dan saudara-saudaranya, contohnya innal kitaba
jadi dun. Yang ketiga ada wawu ma'iyah, contohnya jitu wasayyaratu. Yang keempat ada lam ibtida, contohnya la zaidun qaimun. Selanjutnya ada huruf nida, contohnya ya naimas taikiso. Ada huruf istisna, contohnya makoma ila zaidun. Yang kedua huruf yang masuk pada fiil. Yang pertama ada huruf nasab, contohnya uridu an azhabu ilal mustausofi. Yang kedua ada huruf-huruf penjazam, contohnya lam yazhabu, ba'du. Yang ketiga ada la dan ma, contohnya ma'in di kolamun. Yang keempat ada qad, contohnya qad zahaba zaidun ilal madrasati. Yang kelima ada saufa dan sa, kedua huruf ini masuk kepada fi'il mudhari, contohnya sayaqulu safaha'u minan nas. Yang ketiga huruf yang bisa masuk pada isim dan fi'il. Yang pertama ada huruf athof, contohnya zahaba Muhammadun wa zaidun ilal masjidi. Yang kedua ada dua huruf istifham, hamzah dan hal, contohnya hal qara'tal kitaba. Yang ketiga ada wawu hal, contohnya la taqrabu sholata wa antum sukara. Yang keempat adalah al-mutawatti'a lil qasam, contohnya wallahu la in kunta biwaji bitaka wa huwa hasanu la akramtuka. Yang keempat ada huruf istifham, contohnya mahmudu musakirun am ahmadu. Kesimpulan, kalimat huruf dalam bahasa Arab memberikan makna kepada kata lain. Huruf tidak punya ciri-ciri atau tanda-tanda khusus. Justru huruf itu menjadi ciri isim dan fi'il. Kalimat huruf dibangun atas beberapa dasar dengan melihat akhirnya, yaitu dengan sukun, dengan fathah, dengan dhamma, dengan kasroh. Huruf dibagi menjadi dua, ada mabni dan ma'ani. Di dalam huruf mabni ada sahih dan ilat, sedangkan di dalam huruf ma'ani ada anil dan autil. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu alamat i'rab bagi rofa, nasab, jar, dan jazam beserta bagian-bagiannya dan contoh-contohnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang i'rab. I'rab adalah perubahan atau cara baca di akhir katanya karena perbedaan amil yang memasukinya, baik secara lafaz atau nampak jelas perubahannya, yaitu dengan adanya harokat dhammah, fathah, kasroh, atau i'rab terdiri dari 4 macam, yaitu rofa yang ditandai dengan dhammah, nasab yang ditandai dengan fathah, jar yang ditandai dengan kasroh, dan jazam yang ditandai dengan sukun. I'rab rofa, nasab, jar kecuali jazam masuk pada kalimat isim, sedangkan i'rab rofa, nasab, jazam kecuali jar masuk pada kalimat fi'il. Sehingga dengan kata lain, jar merupakan tanda khusus untuk isim dan jazam tanda khusus untuk kalimat fi'il. Contoh dari masing-masing i'rab, yang pertama rofa, contohnya madrasatun, nasab contohnya an yansuro, jar contohnya fil madrasati, jazam contohnya lan yansur. Adapun bagi rofa mempunyai 4 alamat, yaitu ada dari harokat dhammah, huruf wawu, huruf alif, dan huruf nun. Pada harokat dhammah berada pada 4 tempat, yaitu pertama pada isim mufrad atau makna tunggal, contohnya kitabun. Yang kedua jamak taksir atau maknanya banyak yang berubah melalui bentuknya. Jamak taksir sendiri adalah isim atau kata benda yang menunjukkan arti lebih dari 2 atau banyak. Contohnya utubun, ja'ar jalu. Yang ketiga jamak muannas salim, makna jamak untuk perempuan, contohnya ja'at mu'minat.
Yang keempat ada fi'il mudhore yang di akhir katanya tidak terhubung dengan apapun. Contoh yaktubu. Kata yaktubu berharokat dhammah dan ia termasuk mudhore yang di akhir katanya tidak terhubung dengan alif tasniah, wawu jamak ya muannas mukhatabah, nun taukid dan nun niswah. Yang kedua, wawu menjadi alamat bagi rofa pada dua tempat, yaitu pada jamak muzakkar salim. Contohnya innamal mu'minuna ikhwatun. Yang kedua, pada isim-isim 5 atau asmaul khamsah, diantaranya abuka, ahuka, hamuka, fuka, zumalin. Contohnya ya mahmudu da'aka abuka. Yang ketiga, huruf alif menjadi alamat bagi rofa khusus pada isim-isim tasniyah saja, bahwa untuk menjadi i'rab rofa maka isim tasniyah harus ditambahkan alif dan nun, karena memang tanda rofa yang ketiga adalah alifnya isim tasniyah. Contoh isim tasniyah beri'rab rofa dalam sebuah kalimat yaitu ja'al musliman. Yang keempat, nun menjadi alamat bagi rofa berada pada fi'il mudhore yang bersambung dengan domir tasniyah, domir jamak, dan domir muannas mukhatabah atau af'alul khamsah. Contohnya taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Contohnya yaitu antuma tazhabani ilal madrasati sabahan. Yang kedua ada alamat i'rab nasab. Alamatul i'rab nasab, yaitu i'rab nasab mempunyai 5 alamat, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun atau menghilangkan huruf nun. Yang pertama fathah. Adapun tanda fathah menjadi tanda bagi nasab ada pada 3 tempat, yaitu pada jamak taksir, isim mufrad, dan fi'il mudhore. Isim mufrad yaitu semua isim yang menunjukkan arti satu atau tunggal. Contoh alamatul i'rab nasab pada isim mufrad yaitu kataba Muhammadun ar-risalatu. Yang kedua ada jamak taksir. Tempat kedua bagi fathah yang menjadi tanda i'rab nasab adalah jamak taksir. Jamak taksir sendiri ini adalah isim atau kata benda yang menunjukkan arti lebih dari 2 atau banyak, dan termasuk bentuk jamak yang tidak beraturan. Contohnya pada kalimat qara'tul kutuba fil maktabati. Yang ketiga ada fi'il mudhore ketika sebelumnya terdapat amil yang menasabkan dan tidak terhubung dengan apapun. Contohnya lan yaktuba. Yang dimaksud dengan fi'il yang di akhir katanya tidak terhubung dengan apapun adalah ketika fi'il atau kata kerja tersebut tidak terhubung dengan wawu jamak, tidak terhubung dengan ya muannas mukhatabah, tidak terhubung dengan huruf nun taukid, tidak terhubung dengan huruf nun niswah, dan tidak terhubung dengan alif tasniyah. Contoh fi'il mudhore yang di akhir katanya tidak terhubung dengan apapun dan fi'il tersebut dibaca nasab. Contohnya lan yaktuba Muhammadun risalata. Yang kedua alamat pada alif. Tanda nasab yang kedua adalah alif. Tanda ini hanya terdapat pada asmaul khamsah, yaitu abuka, ahuka, hamuka, fuka, zumalin. Contohnya ro'aitu abaka yusolli. Yang ketiga kasroh. Tanda nasab selanjutnya adalah kasroh. Tanda ini hanya terdapat pada jamak muannas salim. Contohnya ro'aitul mu'aminat yusolli sholatal asri. Yang keempat huruf ya. Tanda i'rab nasab selanjutnya adalah ya. Tanda ini hanya terdapat pada 2 tempat, yaitu isim tasniyah musanna atau kata benda yang menunjukkan arti 2 dan jamak muzakkar salim. Contoh isim tasniyah yang dibaca nasab dalam sebuah kalimat yaitu
Hal ro'aita muslimaini yaqumani hunaan nifa. Selanjutnya jamu muzakkar salim, contohnya dibaca nasab dalam sebuah kalimat. Hal ro'aitu muslimina yaqumuna hunaan nifa. Yang kelima, hazfun nun, dihilangkan huruf nun. Jika dalam i'rab rofa ada tanda sukun nun, tetapnya nun, maka dalam i'rab nasab malah salah satunya tandanya adalah hazfun nun, menghilangkan nun. Tempat terjadinya juga masih sama, yaitu pada af'alul khamsah, yaitu taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Kelima, kata tersebut diawali dengan amil yang menasabkan, maka huruf nun yang harus dihilangkan. Contohnya lan taf'ala, lan yaf'ala, lan taf'alu, lan yaf'alu, lan taf'ali. Contoh af'alul khamsah dibaca nasab dalam sebuah kalimat. Antuma lan tazhaba ilal madrasati yaumal ahadi. Selanjutnya penjelasan tentang alamatul i'rab, khofat dan jazam, bagian-bagiannya dan contoh-contohnya. Khofat tandanya ada 3. Yang pertama ada kasro, yang kedua ada ya, yang ketiga ada fathah. Kasro menjadi tanda bagi khofat pada 3 tempat, yaitu jamak muannats salim, barang yang dijamakan dengan tambahan alif dan ta, jamak taksir yang berubah dari bina mufradnya atau kata asalnya, dan yang ketiga isim mufrad, yaitu yang bukan tasniyah dan bukan jamak, berarti 1. Contoh jamak muannats salim, marortu bil hindati, jamak taksir marortu birijali wal usori. Isim mufrad ada marortu bi zaidin. Lalu ada ya menjadi tanda bagi khofat pada 3 tempat, yaitu isim yang 6. Contohnya marortu bil abika wa akhika wa hamika wa fika wa hinika wa zimalik. Ada isim tasniyah, contohnya marortu bi zaidani. Ada jamak muzakkar salim, yaitu kalimat yang menunjukkan ia atau atas lebih dari 2 dengan menambah waw dan nun pada rofa dan menambahkan ya dan nun pada nasab dan jar. Contohnya nasab dan jar marortu bi zaidina, rofa ja'a zaiduna. Fathah menjadi tanda bagi khofat pada 1 tempat, yaitu isim yang tidak menerima tanwin atau isim lazilayan sorif. Contohnya marortu bi ahmada. Jazam tandanya ada 2, yaitu hasfu dan sukun. Sukun menjadi tanda bagi jazam pada 1 tempat, yaitu fi'il mudhari mushahhi akhir atau fi'il yang tidak ada huruf ilatnya. Contohnya lam yadrib. Harfu menjadi tanda bagi jazam pada 2 tempat, yaitu fi'il mudhari mu'tal akhir atau fi'il yang ada huruf ilatnya. Contohnya lam yakhsha wa lam yad'u wa lam yarmi. Af'alul khamsah segala fi'il yang 5, contohnya lam yaf'ala wa lam taf'ala wa lam yaf'alu wa lam taf'alu wa lam taf'ali. Saya akan menjelaskan soal yang ketiga, yaitu domir beserta macam-macamnya dan contoh-contohnya. Definisi domir. Domir adalah kata ganti atau pronomina, adalah kata yang menggantikan orang atau benda untuk membuat penyampaian kalimat yang lebih efektif. Yang menariknya dalam bahasa Arab, domir dapat berwujud huruf. Umumnya domir berwujud kata, namun cukup simpel untuk diucapkan. Jika ingin menemukan fi'il madi, mudhari, amr yang cocok, terlebih dahulu harus menentukan domir. Penting untuk diingatkan bahwa kata ganti dalam bahasa Arab juga dipengaruhi isim, jenis kelamin, benda, yaitu muzakkar dan muannas. Jenis-jenis domir, yang pertama ada domir munfasil, yaitu artinya terpisah. Maka domir munfasil adalah domir yang mandiri, ia berdiri sebagai satu kata. Seluruh domir munfasil dibagi pada 2 jenis, yaitu domir munfasil rofa dan domir munfasil i'rab.
Nah, domir munfasil rofa adalah domir yang membuat bagian akhir dari kata yang didampinginya akan memiliki tanda huruf akhir alif, wawu, dan nun. Contohnya ada ana mu'alimun, anta mu'alimun, ada hiya mu'alimun. Ada 12 domir yang tergolong ke dalam domir munfasil rofa, yaitu ana, antum, huwa, hum, anta, antuma, hiya, hunna, anta, antumna, huma, nahnu. Ada domir munfasil i'rab. Domir munfasil i'rab adalah domir yang membuat kata yang didampinginya memiliki huruf akhir ya dan huruf kasroh. Hanya satu kata ganti yang tergolong ke dalam domir munfasil, yaitu iya. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut: iyyaka, iyaya, iyyakum. Yang kedua ada domir mutasil. Domir mutasil adalah domir yang cukup praktis karena merupakan satu huruf yang melekat pada suatu kata. Biasanya domir mutasil dipakai untuk menyatakan kepemilikan terhadap suatu objek. Adapun kata ganti domir mutasil berasal dari domir munfasil, akan tetapi beberapa kata ganti akan mengalami perubahan jika digandengkan dengan kata lain seperti fi'il. Domir mutasil pun dibagi menjadi 3 jenis, yaitu domir rofa, domir nasab, dan domir jar. Contoh domir mutasil rofa yaitu nasoro, nasorota, nasortu. Domir mutasil nasab contohnya nasroh, nasroka, nasroni. Domir mutasil jar contohnya baladuhu, baladuka, baladuna. Lalu ada domir mustatir. Domir ini yang paling menarik karena ia tersembunyi. Sesuai namanya, domir mutasir ini biasanya dibentuk dengan mengubah bentuk fi'il. Biasanya dengan menambahkan huruf ta pada akhir kata kerja jika kerjaan tersebut dilakukan oleh seorang wanita, atau mengubah format kata kerja jika kerjaan dilakukan oleh diri sendiri. Ada 2 jenis domir mustatir, yaitu domir mustatir wujuban dan domir mustatir jawaban. Domir mustatir wujuban yaitu kata ganti atau domir wajib dihilangkan dan akan dimunculkan secara tersirat melalui perubahan kata kerja. Contohnya asyhadu ra'aital mujrimin, nashhadu annarol mujrimin. Yang kedua ada domir mustatir jawazan, bermakna boleh karena domirnya dapat dimasukkan atau tidak. Akan tetapi terjadi perubahan kata kerja. Kondisi ini memungkinkan pemakaian domir ini. Contohnya tasa'adu ummi lagos ala tobak tafa'alu ma tahataj ilaihi. Perbedaan ketiga jenis domir dapat disimpulkan bahwa perbedaan ketiga jenis domir ini berbeda dari segi penampilannya. Akan mengubah kata kerja atau tidak. Domir munfasil digunakan dengan menampilkan domir secara utuh dan terpisah dari kata lainnya. Domir mutasil digunakan dengan menambahkan domir pada kata kerja atau benda. Domir dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama mutakalim, yaitu ada mufrad tunggal, contohnya anna, dan musanna atau jamak, contohnya nahnu. Yang kedua ada mukhatab, yang pertamanya ada mufrad, contohnya anta guna muzakkar dan anti guna muannas. Lalu ada musanna, antuma, ada jamak, antum. Lalu ada ghaib, mufrad huwa, muzakkarnya hiya, musanna huma, jamaknya hum, muzakkarnya hunna. Sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan mengenai nahwu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.